Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Aktido. Kali ini kita lanjutin gameplay dari Kingdom Rush Alliance dan tetap ya masih di difficulty impossible ya. Nah, berikutnya kita akan melawan ini si area penebang-penebang gitu, kayak beruang-beruang. Aku udah nyicipin sedikit buat lihat seberapa susah itu. Oh ya, aku akan pakai set karakter yang ini duluan. Gimana ya ngubahnya? Nanti kamu dipakai dulu, kamu dipindah ke sini, nah kamu dipakai di sini. Oh ya, tetap untuk levelnya aku maksimalin, tapi difficulty-nya di impossible. Kenapa aku ngerasa levelnya di maksimalin ini masih oke? Karena level itu kan bisa di grinding teman-teman. Nggak peduli kalian mainnya di stage 1, 2, 3 atau bahkan 4, kalau kalian mainin terus ya, walaupun nggak nambah progres ke stage lainnya, itu levelnya tetap naik gitu. Jadi ini masih fair. Yang nambah challenge-nya itu ya di sini dinaikin ke impossible ya, biar inilah ada tantangannya, tapi juga termasuk susah sih. Terus kita juga dapat tower baru ya, Ballista Outpost. Dia otomatis ke equip karena kita bisa bawa 5 tower. Nah, ini aku coba, dia itu tembakannya lambat teman-teman, kayak kamu kah? Oh, ini lebih lambat. Kayak ya pokoknya dia very slow. Terus dia tuh nembaknya cepet, lambat atau cepet jadinya. Pokoknya gini, ada musuh ya, terus ditembak cicit-cicit gitu. Kayak tembakannya cepet, tapi recoilnya tuh lama gitu. Dan aku nggak tahu ya dia termasuk bagus atau jelek. Kalau dibandingin dengan Archer sih menurutku, ya Archer masih lebih baik. Kalau menurutku loh ya teman-teman. Soalnya Archer kan kita butuhnya itu attack speed-nya tinggi. Nah ini memang tinggi attack speed-mu, tapi entahlah kayak ya kurang lah menurutku. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap cobain pakai dia. Barangkali kalian pengen tahu kayak gimana towernya. Terus oh ya, karena ini difficulty impossible, aku nggak akan main kayak perfeksionis di mana HP-nya jangan sampai berkurang gitu. Ya aku tahu kalian nggak minta kayak gitu, cuma buat aku sendiri, aku pengen nge-challenge diriku kayak gitu selama main game Kingdom Rush ya. Oh ya, jelasin hero ini udah nggak sih? Oh udah ya, udah di episode kemarin. Oke, terus untuk upgrade-annya aku tetap pakai kayak gini. Dengan ini nambah baru yaitu Shadow Archer. Sekarang summonan kita yang prajurit biasa itu berganti jadi Shadow Archer dan dia bisa ngehit musuh di udara. Nah itu bagus. Kalau aku milih yang multi ya, dia nggak bisa ngehit udara, tapi dia lebih durable, kayak berasa summonannya hero ya kayak gitu. Tapi tetap aku lebih suka yang ngehit udara, itu lebih berguna. Oke, lanjut aja kita ke sini. Oke, oh ya, ini aku, oh ada secret. Coba. Oh ya, di sini aku kan udah pernah coba nyicipin stage yang ini ya. Jadi ada sebuah hal yang harus diwaspadai, yaitu si beruang yang tidur ini. Ternyata dia bukan sesuatu yang bisa diinteraksi gitu, kayak oh nyari secret gitu. Enggak. Ternyata dia itu bakalan bangun entah di wave berapa gitu. Terus di sini ditebang teman-teman. Jadi musuh yang dari sini direct langsung ke sini. Wih, astaga, ini mepet banget lah istilahnya. Aku harus hati-hati. Nah, pas aku milih ngefokusin defense di sini, ternyata musuh yang dari sini nih, ini yang lurus ke sini itu amburadul. Wah gila, aku sampai bingung pakai hero kayak gimana nih, strategi kayak gimana. Kalian towernya kan masih terbatas teman-teman. Dengan difficulty impossible nggak banyak hal yang bisa kita lakuin, tapi setidaknya HP kita itu 20 ya. Kalau misalnya difficulty impossible HP-nya 1, wah kita mungkin nggak tertolong. Tapi kita coba aja sebisa mungkin tidak kehilangan banyak HP. Oke, aku akan bikin save point dulu.
Oke, aku mengubah sedikit resolusinya teman-teman. Ya semoga aja ini bakalan lebih lancar. Nah kayak gini. Aku aktifin ini. Oh ya, di area ini aku nggak nemuin secret ya teman-teman. Barangkali kalian tahu, soalnya aku udah pencet-pencet nih nggak ada. Ya satu-satunya yang kelihatan gerak itu dia. Ya sama ini nih, kayak batu rune gitu. Oh, tapi dia nggak ngaruh apapun. Yang lainnya kayak kapak dan jamur-jamur gini gak ngaruh apa-apa pas tak pencet. Apa triggernya beda ya? Oke, kembali ke strategi. Jadi di sini di tengah mungkin lebih baik aku masang ini aja ya, si kayak mortar gitu, karena dia range-nya lebih gede dibanding dengan archer atau lainnya ya, dan cocok buat area tengah-tengah memang. Ya aku bikin kayak gitu. Terus sebenarnya aku pengen masang ini archer, tapi karena video kali ini buat ngenalin si Ballista Outpost, jadi aku akan bawa Ballista Outpost, entah ditaruh mana ya rencananya. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, yaitu si Archer ini kan harganya 70. Nah si Ballista itu 90 teman-teman, jadi dia lebih mahal. Padahal Archer itu damage-nya 3-5 dan kecepatannya average. Sedangkan dia damage-nya sama, tapi kecepatannya bahkan lebih lambat. Jadi Ballista Outpost itu berasa kayak kamu lebih mahal, tapi kamu lebih lambat. Padahal damage-nya sama kayak Archer, kayak gitu. Range-nya juga sama teman-teman. Entahlah, aku nggak paham apakah dia sebenarnya butuh ini dukungan dari tower support. Ini Arcane Wizard itu termasuk tower support ya, karena dia bisa naikin damage. Kayaknya di sini deh dikasih Ballista Outpost. Oke, aku pasang di sini Ballista Outpost. Terus maybe kamu juga deh boleh dah, tapi dia lebih mahal. Apa aku harusnya nggak pasang dulu ya? Sebentar. Waduh, musuh udara. Kamu archer aja kali ya, nggak nyampe kali. Ya udah kamu archer aja, soalnya aku butuh burung ini, elangnya si archer buat ngehit musuh udara lebih banyak. Ini kan attack speednya lambat, nggak bisa diandelin teman-teman. Kayak itu. Terus ini aku rasa lebih baik bikin TB-an ya, unit darat buat nerima musuh yang lari-lari gitu, biar dihantam sama ini. Terus di sini rencana aku bersihin biar aku bisa naruh sesuatu, soalnya ini mencurigakan nanti. Kadang-kala itu 3 aja nggak cukup. Oke. Terus yang di upgrade mana ya? Ini kamu dulu kali ya di upgrade. Nggak, Archer dulu aja. Aku khawatir musuhnya kuat. Nggak, kamu aja dulu. Karena kan kamu jaga 2 lane. Oh iya ya. Oke, upgrade kamu. Dia jadi 7-11. Kalau kamu tadi tak upgrade jadi 8-11 tuh kan. Ini bahkan lebih lemah versi upgrade-nya daripada ini. Aneh gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Biar kalian tahu. Jadi kita akan upgrade aja. Oke, langsung kita mulai. Aku nggak tahu ya beruangnya itu bangunnya di web berapa, aku nggak begitu nginget. Oh ya, aku harus nge-summon. Oh iya ya, Shadow Archer ya. Sekarang kita nggak usah naruh di depan, agak belakangan boleh. Nah ini nih yang bahaya itu yang burung kultur ini, karena dia itu hanya bisa dihit sama unit yang menghit udara, dan kita hanya punya 2 di sini. Oh ada ini sih si hero, tapi hero kan nggak bisa diandelin. Hero kan nanti aku pindah-pindah kayak misalkan ke sana gitu udah, terus ke sini gitu. Ya nggak bisa diandelin, nggak kayak tower. Aku taruh sini aja biar ngehit kanan dan kiri. Jangan maju, biar para prajurit paladin aja yang maju. Oke. Lumayan berguna sih Shadow Archer ini. Damage berapa? 8-12 tuh. Setara tower dia. Ya kan? Bagus tuh. Oh ya, aku harus masang ini deh. Aku nggak tahu ya apa yang bagus. Ya pasang ini di sini dan kita pakai. Nggak usah pakai ability dulu. Summon lagi di sini. Oke, mantap.
Nah, terus ini pakai akar-akar. Oke, mantap. Nah, masih aman sejauh ini. Untuk awal-awal kelihatan aman, teman-teman, tapi kita harus nabung duitnya sebanyak mungkin, karena nanti itu musuhnya bener-bener amburadul, kayak nggak balance gitu loh. Untuk awal-awal musuhnya gampang, tapi begitu wave-nya tinggi, musuhnya langsung nggak ngotak gitu, nggak bareng sama tingkatan upgrade towernya gitu, atau mungkin semacam aku terlalu ngebuang-buang duit untuk upgrade nggak penting. Kayak ninja-ninja kayak gini harus diawasin ya, soalnya mereka bisa ngilang. Oke. Oh ya, defense yang area sini kan cuma satu nih, dua. Aku harus pertimbangkan kalau misalkan musuhnya bisa ngelewatin area itu. Nah, itu bahaya, aku harus nyiapin defense ekstra, maybe di sekitar sini. Tambah ini deh. Oke. Masih aman sih. Kamu tak upgrade lagi deh. Nah, udah mentok nih. Oh, ability-nya bukan, rasnya sangat gede loh. Apakah itu yang bisa bedain kamu dengan si archer normal? Soalnya ini habis di upgrade mentok, dia rasnya sangat gede. Oke, ability-nya ya. The last shot of this tower. Kan dia nembaknya 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Yang ketiga, dia akan bikin musuhnya ke stun selama 2 detik. 2 detik terjamin stun. Nah, aku nggak tahu kalau bos, kayaknya bos gak ke stun deh. Oke. Coba lihat lagi. Dan itu ngasih damage sebesar 50%. Tambahan dari damage-nya yang reguler. Oke, terus yang skill satunya nembakin bom yang dibuat dari scrap. Oke. Price-nya gede, ngasih damage yang lumayan, dan bikin musuh ke slow. Oh, oke. Ambil atau kayak aku butuh ini sih yang slow, soalnya gak ada defense lain, teman-teman. Ini harusnya area efek ya. Coba aja. Oh, no, nih. Jangan sampai kamu lewat. Oh ya, tuh wilayahnya kayak spike gitu. Ya lumayan ya, area efek. Jadi, oh bisa nembakin lagi. Oh, aku kira cooldownnya lama loh. Dia langsung lempar lagi loh. Oke, jadi itu bisa jadi apa ya? Tambahan defense lah untuk memperlambat pergerakan musuh. Karena defense-nya cuma satu di sini, yaitu kamu. Coba kamu bisa diundurin lagi, barangkali mentok. Oke, bisa sedikit. Oke, archerin dari sini. Sip. Aku tambahin stun deh 1. Jangan. Maybe archernya dulu deh. Ya biar archernya range-nya gede. Dan bentar. Pakai ini. Sip. Terus ya summon lagi. Segitu. Oh, ada musuh baru, coba. Skunk Bombardier. Dia lambat, punya ketahanan sihir, meledak ketika meningsoy, dan dia ngelemparin sesuatu yang beracun yang bikin unit kita melemah. Oh, dia kayak alchemist gitu loh, teman-teman, yang lemparin potion beracun. Tapi ini nggak beracun, bikin weakness. Oh iya, kamu harus di-upgrade setidaknya 1 sih, biar oh iya ya, kamu kan nyerang range gitu situ juga, jadi lumayan lah defense-nya. Ini butuh tak upgrade terus ini, soalnya biar area sini tuh kena cover dia juga. Oh ya, ini tak pakai ke kamu. Apakah meningsoy kena spike? Kena akar-akar. Oke, meningsoy, sip. Jadi kita bisa simpen spike-nya buat ngelawan dia. Ya, masih aman, gampang untuk saat ini. Kamu harus upgrade lagi, sabar. Oh ya, ini tak serang dari awal aja. Nggak meningsoy dong. Summon aja di sini. Awas. Ya nggak beracun, itu cuma efek weakness aja. Oh, summonanku itu ternyata bisa nge-heal loh. Aku baru tahu. Aku baru nyadar loh. Selama ini kemana aku? Tak kira ya HP-nya udah berkurang, ya udah gitu. Ternyata enggak ya. Bisa nge-heal loh. Oke, aku harus upgrade ini. Persiapan, karena mungkin si beruang bakalan segera bangun. Aku nggak tahu kapan.
Tapi lebih baik kita siapin, soalnya ini nggak ada defense selain kamu. Aku butuh kamu juga, burung. Oke, hati-hati. Kamu jangan dulu. Aku butuh burung dulu. Sip. Burung akan ngasih damage tambahan. Ayo, summon. Wah, belum masuk range ya. Ya udah agak munduran kalau gitu. Oh ya ini. Ini aja. Lebih cocok itu ngalahin 2 musuh. Tadi kamu ke stun. Oh, ini ya. Ability-nya si hero. Oke. Serang ini adalah. Oke, kayak gitu, sip. Itu soalnya ada dulu. Wah, kebanyakan musuhnya yang di sini. Nggak mampu ya dia. Paladin harus di-upgrade setidaknya 1 buat lebih durable. Waduh, yang di sini juga makin bahaya. Oke. Aku akan lebih defense ini aja deh. Summon dulu. Summon lagi di sini. Ada yang makan makan mayat buat nge-heal. Oke, aku kasih ini aja. Ayo lemparin skill scrapmu. Oh ya, aku tambah stun aja kali ya, biar musuhnya lebih lemah. Ya bolehlah stun. Taruh ini di sini. Loh, dia nggak ngilang. Kenapa ya nggak ngilang? Loh, kan harusnya dia ninja yang bisa ngilang sih. Kok dia tadi nggak ngilang? Aku nggak tahu. Manfaatin aja. Kita akan upgrade ini. Siap-siap. Ini masih aman ya. Nggak usah diawasin. Scrapnya itu lumayan ngeganggu. Lu dimakan. Kan nge-heal. Aduh. Ini kena pakai skill aja. Yang bisa makan ini lumayan bahaya, soalnya healnya nggak sedikit teman-teman. Nah, aku tahu HP-nya emang nggak banyak, tapi kan mayat itu ada banyak ya di sini. Oke, speed up. Ya, karena kita butuh duit ekstra. Kan bangun dia. Oh no. Kamu pindah ke sini. Oke, cepetan. Kamu juga pindah ke sini. Aku butuh duit ekstra. Ya, kamu agak majuan dikit kayak ke sini. Nah, terus maybe aku summon Shadow Archer di sini. Oke. Stun yaitu sip. Terus kena ini. Atas bisa tahan nggak ya? Ya ini aman untuk sekarang. Aku pasang akar dulu buat bersihin mereka. Oke. Wih, ini loh udah sekarang segitu. Untung aja. Aku pasang apa ya kamu? Ini aja deh di remove buat dipasangin kamu. Ya, video kali ini kita akan lebih fokus ke Ballista Outpost biar dicobain semua gitu loh towernya. Oh iya, balikin ke tempatnya. Nggak usah deh, diam di situ aja. Kalau hijau ya si hijau diam di situ, yang kamu aja yang balik ke sini. Terus kamu akan aku upgrade sekarang. Sip. Lagi jangan dulu. Oke, bagus. Apalagi kamu maybe buat armor villager itu bagus. Pakai ini dulu, soalnya musuh udara bakalan lewat sini, jadi aku harus bersihin unit daratnya biar mereka ini fokus ngehit. Waduh, ada yang gede malah. Iya, biar mereka ini fokus ngehit musuh udara, tapi malah muncul yang gede. Kita pakai ini aja. Oke. Terus aku akan... Kamu belok kiri apa kanan? Coba kanan ya. Oke. Oh no, dia kiri. Bantu. Gak mampu ini sendiri. Oh ya, ini harus di-kill. Wah, nggak kena ini. Yang alchemisnya. Gak apa-apa. Kita ada duit. Harusnya bisa. Coba tahan musuhnya di situ. Pakai ini. Dan maybe kamu tak upgrade. Sip. Oh iya, aku baru sadar sesuatu teman-teman. Mungkin ya, ini mungkin aja ya, aku nggak tahu ya. Kan Archer normal kan nembaknya 1 kali nih. Sedangkan yang Ballista ini nembaknya 3 kali. Mungkinkah damage-nya itu
yang di sini hitungannya itu per satu hit. Jadi hitungannya ini tuh nggak benar, harusnya 3 kali. Kayak misalkan ini kan satu hitnya paling rendah 25, berarti 25 satu hit, 25 satu hit, 25 satu hit gitu, jadi 75 damage-nya. Mungkin gitu ya. Kalau gitu memang masuk akal karena dia lebih mahal daripada Archer. Tapi kalau ternyata enggak, yang aku maksud adalah keseluruhan damage-nya adalah 25 dari 3 hit itu, maka ya dia lebih buruk dari Archer gitu. Ya aku nggak tahu lah mana yang benar. Yang pasti sejauh ini kita masih aman menggunakan dia. Oh no, ada yang leaks. Awas. Kamu tak upgrade aja deh biar mentok. Terus aku butuh scrap bomb sama stun. Apa tak tambah ini ya? Paladin ya 2 di sini biar makin terjamin. Waduh, dimakan. Oh enggak. Unit sumuran kita nggak bisa dimakan sama musuh yang Shadow Archer. Ya. Hero, jangan duel kayak gitu. Balik mundur. Kamu tak upgrade? Oh udah ya, udah level 2, gak usah. Hero agak munduran. Kamu aja tak upgrade, tak mentokin. Alasannya karena ini habis lewatin dia ya, gak ada defense ekstra, jadi harus diperkuat aja. Oh ya, ini tak kenain ini. Sip. Oke, kamu butuh penetrasi. Burung aja, burungnya di. Oh enggak, satu aja nggak apa-apa san. Yang penting skillnya aku unlock, jadi ada tambahan damage. Bentar. Apakah kamu harus dimentokin? Kayaknya nggak usah deh. Betul nggak ya? Aku nggak yakin sih. Soalnya musuhnya ini kan lumayan ngeselin. Gini aja. Kamu tak bikinin paladin dulu, biar aman ya daerah sini. Daerah sini tuh cukup rawan didatengin musuh. Oke, terus aku speed up, terus aku akan summonin di sini ninjanya biar dia ngilangnya dulu. Nah, hilangnya hilang, tinggal munculnya doang di situ. Terus aku akan kenain archery-nya di sini, sip. Waduh, banyak banget. Aku akan ambil ini stun. Dan oh dia belok kanan, oke. Kenain scrap. Ayo, 200. Oke, hancur. Oh ya, dia bisa raga ya ketika ada yang meningsoy di sekitarnya. Oh, when a bear. Oh, hanya beruang doang yang meningsoy, baru dia akan raga. Oke, tahan sama ini. Jangan ngilang. Aduh, ada yang leaks. Berapa itu? Oh, nggak ada, sip. Tinggal ini. 02. Oh, ya ampun, masih ada nih. Aku pakai scrap. Bisa kan ini ngalahin ini? Oke, lah. Aman-aman. Lah, makin banyak. Aku harus upgrade kah? Nggak, kamu aja. Nggak usah. Kita fokus ngalahin mereka pakai apapun. Maybe kasih ini. Sip, taruh sini aja. Nah, ini di sini. Kenain archernya di sini. Terus speed up. Oke, kok yang sini kebobolan. Oh ya, kehabisan unit ini ya. Atau aku bersihin kamu ya. Kamu build-nya berapa sih? 120. Mending ini dibersihin buat nambahin kamu. Iya, kayak gitu aja. Pasang di sini, sip. Oke, aku pasang Shadow Archer di sini. Ini soalnya cukup lemah. Oh, kamu tak upgrade aja bentar. Permisi. Ini burungnya. Nah, oh iya, di sini butuh kekuatan ekstra. Aku pakai arrow aja. Sip. Ini harusnya aman karena udah tak perkuat burungnya tadi. Atau aku upgrade lagi. Pakai aja deh ability-nya daripada cooldown. Mereka soalnya bisa makan, hati-hati. Tuh kan dimakan, aku bilang apa. Oke, meningsoy. Ini mau jalan kemana? Oke, meningsoy. Sip. Ini tak cicil lagi di sini. Kamu maybe tak perkuat. Kamu aja deh. Kamu tak ada instun. Harusnya aman untuk sekarang. Aku akan
ngebiarin dulu, atau kamu tak bikinin ini Paladin ya, dibuat tambahan TB-an di bawah sini. Oke, sip, buat TB-an aja. Terus kena ini dan summon ini di sini. Speed up. Ada musuh baru, Rising Rhino. Dia itu mini boss dan dia bisa ngecharge ke arah musuh. Oke, musuhnya di sana. Di kanan harus gimana kok? Maybe kamu agak majuan kah? Kamu range-nya seberapa? Oh, bisa nyampe. Oh, tuh dia bisa ngecharge. Oh, lulul, langsung meningsoy dong. Oh no, kamu kalau gitu agak munduran dikit lah biar nggak kena charge-nya. Oh ya, shader charge di sini. Terus maybe ini tambahan damage buat stun kah? Boleh lah. Ini agak bahaya ya ngecharge-nya. Apakah satu kali doang atau bisa 2 kali? Atau bisa terus-terusan? Wah, itu bahaya kalau bisa lagi. Soalnya misalkan di sini ya, terus dia ngecharge, dia langsung masuk dong ke situ. Nggak boleh kan? Oke, ada bagusnya kita bikin 2 Paladin di sini. Karena satu misalkan udah muncul 3 nih, terus beberapa ada meningsoy. Nah, yang 3 atas ini akan ngover. Dan sembari mereka ngover, ini udah regen lagi gitu. Nah, itu bagus. Kalau kamu tak perkuat dikit deh, buat jaga-jaga aja. Soalnya musuh area kan lumayan. Musuh yang bergerumbul ini. Oke, sembari coba klik-klik, barangkali ada secret. Nggak nemu sih. Abaikan deh. Oke, aku pasang akar-akar. Lumayan. Ada duit ekstra. Ini ada kosong, jadi aku bisa bikin sesuatu. Oke, aku summon, aku speed up. Ninja aku pasang di awal di sini biar mereka hilangnya habis. Harusnya mereka nggak bisa ngelewatin area ini ya, soalnya udah dikasih 2 Paladin. Harusnya cukup untuk nahan mereka. Oh, ternyata nggak cukup. Udah lah, nggak apa-apa, kita masih ada defense di situ. Terus aku bisa pasang ini aja, lebih aman. Nah, ini belum hilang yang ini. Yang ini kill dulu tuh. Oh, tembakannya bisa miss. Astaga, ya ampun. Balista. Kamu kok parah sih? Nembaknya 3 kali. Damage-mu udah setara Archer, lebih mahal lagi kamu. Bisa miss juga. Lihat ini. Kalian bisa lihat ada panah-panah yang mancap ini. Tadi sempat ada sampai sini, teman-teman. Padahal musuhnya di sini lah. Kan itu tuh. Ya rugi lah kita intinya. Aku nggak tahu ya, apakah itu cuma animasi doang, sedangkan hitnya tetap kena. Soalnya kalau dilihat sini nih, misalkan dia nembak, itu nggak ada panah yang jatuh ketika tembakannya kena. Tak bersihin dulu yang atas. Ini sisa berapa? Loh, masih ada lagi ninjanya, banyak banget nih. Stop dulu, stop. Noleh sini. Noleh sini. Ya ampun, dia nggak noleh. Nah, pakai arrow aja biar agak rata. Terus, oh ya, duitku 900. Aku pasang ini aja, stun, terus sama scrap bomb. Terus kamu tak pasang scrap bomb lagi. Maybe kamu tak mentokin aja, play. Jangan. Musuhnya Rhino di sini, jadi aku harus naikin stun aja. Sip. Stunnya kamu tak naikin. Sip. Kamu scrapnya. Ampun. No, stop. Oh no, hampir. Kamu harus upgrade biar nggak meningsoy. Oh ya, ini tips ya di game Kingdom Rush apapun yang setahu aku aja, seingatku ya. Ketika unit kalian yang ada 2. Ketika unit kalian yang barak ini habis, kalian upgrade aja 1 kali gitu. Mereka akan regen otomatis. Jadi ada keunggulan juga ketika kalian nggak upgrade sampai maksimal. Ya lumayan kan, dapat regen gratis. Oh no. Oke, kamu tak upgrade mentok.
Ini gimana cara nolonginnya? Loh, dia ngecas lagi. Nah, baru tahu aku. Oh ya ampun, dia bisa ngecas 2 kali teman-teman. Apakah nanti ada 3 kali? Loh, nggak tertolong dong kalau ini ngecas lagi. Gini. Kamu harus stun dulu musuhnya. Apapun yang terdekat ngecas lagi. Woi, nggak boleh kayak gitulah, curang. Oh, udah selesai sih. Oh, udah selesai. Ini terakhir. Ya udah pakai ability aja. Loh, nggak kena dong ability-ku. Ya udah. Oke, aman. Lanjut. Dapat bintang 3 karena kita nggak kehilangan 1 nyawa pun. Berarti masih gampang ya, teman-teman. Oke. Dan kita dapat upgrade point, terus hero baru sama tower apa tadi gitu. Aku nggak tahu. Oke, hampir kita pindah biome ya. Dan ini ada harta karun, sepertinya nanti akan ada hubungannya sama medannya. Sebentar, aku akan upgrade ini dulu. Mana yang penting? Ini bagus nih. Oh, bukan. Ini nih. Bukan yang ini. Reduce cooldown unit spawn time dan juga reinforcement cooldown. Unit spawn time itu kayak barak ya. Barak kita yang misalkan unitnya udah pening semua, cooldownnya untuk ngisi lagi lebih cepat. Itu kita butuh sih. Tapi lumayan mahal 2. Soalnya aku juga mau ini naikin range dari Shadow Archer. Kamu dulu deh. Terus tinggal 1 ini aja buat ngejual, walaupun aku nggak pakai dia. Aku butuhnya ini. Ketika manggil wave nanti dapat duit ekstra. Itu aja. Sip. Ada hero baru, si Torres bla bla bla. Oke, dia kayaknya sebuah builder gitu. Bukan sebuah ya, seorang. Ya, kalau dilihat dari ability-nya dia itu tukang gitu. Oke, kita bisa coba di next episode. Terus ini towernya. Glorian Amisari. Dia kayaknya rasnya si hero kita tadi yang nge-heal ini dari UE ya. Satu ras maybe. Satu fraksi. Ability-nya dia Summon Wisp yang akan nge-heal per detik ke rekan di area. Oke, healer tower. Oke. Terus ability-nya berikutnya Grow 3 root yang akan nge-stun. Oh, akhirnya ada yang stun area. Bagus. Ini kayak ability-nya si Niryu tadi, cuma dia yang real yaitu nge-stun. Yang dari yang harusnya nge-stun malah nge-slow doang. Ya, kamu yang real. Dan kalau dilihat dia itu membawa tongkat ya. Apakah dia semacam mage? Maksudku adalah ini pohon yang menggunakan sihir gitu. Kayaknya sih. Terusnya juga lumayan. Oke, kita bisa cobain di next episode. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah. Hai teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, channel ini dapat notifikasi telah bergabung dalam program partner YouTube. Yang berarti udah bisa monetisasi alias menghasilkan uang. Tapi sayangnya masih butuh minimal 1000 subscriber teman-teman. Sedangkan channel ini masih belum cukup subscriber. Kalian yang sekarang lagi pada nonton, lupa ya belum subscribe. Ayo di subscribe dulu kalau kalian suka game-game yang aku mainkan. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.